أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh jamaah yang hadir di malam hari ini yang tak dapat disebutkan satu persatu. Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini senantiasa berada dalam petunjuk dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, karunia, inayah, pertolongan serta taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga malam hari ini sama-sama dapat kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah Allah yang mana kita menjadi tamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di antara hak yang bertamu ke rumah Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan malam hari ini juga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul yang beliau katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka artinya dia mencintaiku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Siapa yang kemudian mencintaiku maknanya bersamaku kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini, di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kita sama-sama meningkatkan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih insyaallah hari Sabtu lusa, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang kita diminta untuk berpuasa, yang pahalanya orang berpuasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkan, mengerjakan satu di antara sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini, yang bahkan dikatakan Yaumul Arafah, hari Arafah itu adalah hari terbaik yang ada sepanjang tahunnya. Kalau kita kenal malam yang paling baik adalah Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang paling baik malam sepanjang tahun. Dan hari sepanjang tahun yang paling baik adalah Yaumul Arafah, hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka mudah-mudahan hari itu kemudian kita isi dengan beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang tergolong dalam kriteria kategori Kitabul Akhlak, kitab akhlak, yang mana akhlak ini
adalah satu di antara misi diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh kata baginda Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini thamratun min thamaratil ibadah. Akhlak ini adalah buah daripada ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang fardu dari salat kita, dari sedekah, infak kita, kemudian tilawah Al-Qur'an, zikir. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu pada hakikatnya berdampak pada akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Baik tutur kata kita, indah tingkah laku dan perbuatan kita, itu adalah tanda kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah thamratun min thamaratil iman. Dan ibadah ini adalah buah daripada keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjaga salat 5 waktunya, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar adalah orang yang kuat keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Karena mereka, orang-orang yang beriman ini sadar dan tahu bahwasanya orang yang taat maka di akhirat mendapatkan surga, orang yang zalim maka di akhirat mendapatkan siksa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kalau kita ingin berakhlakul karimah, berakhlak dengan akhlak yang baik, maka perkuat keimanan kita, isi kemudian iman itu dengan ibadah yang insyaallah tutur kata kita akan menjadi lembut. Karena apa? Karena ibadah itu adalah makanan bagi rohani kita, ruhiyah kita, kemudian hati kita. Itu makanannya adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk di bab yang ats-tsulatsy, bab yang 33, kita masuk kepada al-maqalah ats-tsaniyah, ungkapan nasihat yang kedua, yang mana bab yang 33 ini berisi 55 nasihat. 7 di antara 55 itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sisanya adalah athar, yakni perkataan para sahabat ataupun perkataan para tabi'in, para salafun salih, orang-orang saleh terdahulu yang tentu mereka kuat secara keimanan, kokoh secara kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata-kata mereka mengandung hikmah, mengandung makna yang dalam dan pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya di zaman sekarang ini. Maka makalah atau untayan nasihat yang kedua ini dari sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Nah, Abu Bakar ini orang yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dikatakan di luar daripada derajat para nabi dan para rasul, Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang terbaik. Karena ya beliau adalah orang yang kemudian mendukung, yang kemudian dekat dan beriman di antaranya. Pertama, di antara kalangan orang-orang dewasa yang beriman mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa nasihat yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Thalathun la tudriku bithalathin. Karena judul babnya 33, maka isi nasihatnya pun ada yang berkaitan dengan 3 hal, 3 masalah atau 3 nasihat. 3 hal kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tidak bisa didapatkan dengan 3 hal. Maknanya 3 hal itu tidak akan tercapai dengan 3 hal yang disebutkan di bagian ini. Ay thalathu khisalin la tatlubu bi thalathati asya'in aw la tutlabu bi thalathati asya'. Kalau kita menginginkan 3 hal ini, maka jangan memakai jalan yang 3. Nah, begitu maknanya. Ada 3 hal yang ingin kita gapai, maka 3 hal ini kalau kita pakai tidak akan sampai. Maknanya jauhi 3 hal ini, maka kita bisa akan meraih 3 hal yang kita inginkan. Yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ghina bil muna. Kekayaan tidak akan pernah didapatkan dengan angan-angan. Kita ingin menjadi orang kaya, tapi kemudian hanya duduk menghayal, punya rumah, punya kebun sawit, punya kemudian mobil dan lain sebagainya.
maka kekayaan tidak akan pernah didapatkan dengan berangan-angan dan berandai-andai. Berarti kekayaan digapai dengan apa? Dengan usaha, dengan kemudian pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ay fala yahsulul ghina bil amani bal bil qismati min Allah taala. Kekayaan tidak akan digapai dengan berangan-angan, berandai-andai, tapi kekayaan didapat dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita ingin menjadi orang kaya, maka libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Karena rezeki harta ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Minhajul Abidin, rezeki itu ada 4 macamnya, ada 4 jenisnya. Dan rezeki ini seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dengan alasan mencari nafkah, alasan mencari uang, kemudian kita abai, kita lalai dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita temukan orang yang kemudian tidak bangun di salat subuhnya, walaupun mendengar as-salatu khairum minan naum, dia tidak mau bangun. Ini bangunnya untuk apa? Bangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran dapat telepon dari kantornya, giliran dikasih tahu oleh bosnya, kamu jam 3 nanti, jam 4 nanti sudah harus berada di kantor. Kita lihat dia lebih datang awal daripada waktu yang sudah ditentukan. Nah, di mana kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita? Rasulullah sampaikan, kalaulah manusia tahu apa yang ada di saf pertama di dalam salat ini, manusia akan mendatanginya walaupun harus datang dalam keadaan merangkak. Tapi tidak kita lihat, manusia berebut untuk berada di saf pertama. Bahkan kita lihat ketika ada yang kosong saling dorong-dorong. Silakan Bapak, silakan Bapak. Padahal itu tidak boleh. Al-itharu fil ibadah makruh. Mendahulukan orang dalam beribadah hal seperti itu sesuatu yang makruh, tidak boleh. Kita yang mengisi saf pertama tersebut. Tapi bayangkan kalau seandainya pengurus masjid mengumumkan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berada di sekitaran Masjid Al-Kautsar, insyaallah subuh hari ini di saf pertama kita akan letakkan uang masing-masing 1 juta. Wah, itu bagaimana kira-kira? Nah, tak dapat kita saf pertama lagi nih, ya, walaupun kita datang lebih awal. Ya, karena itulah kita nih manusia lemahnya melihat sesuatu ingin langsung dapat hasilnya di dunia. Kita lupa bahwasanya ada hijab, ada tabir yang menutup kita dengan kehidupan akhirat. Tapi sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib kata beliau, "Lau rufi'atil hijab ma zidtu yakinan." Kalaupun tirai tabir antara dunia dan akhirat, maknanya kita bisa melihat surga, kita bisa melihat neraka, kata Sayyidina Ali, hal itu tidak akan menambah keyakinanku kepada Allah. Maknanya iman beliau sudah sampai, keyakinan beliau sudah wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mempengaruhi kita malas tidaknya beribadah adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, Allah tak pernah ingkar janji. Maka rezeki itu tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita risau. Karena dalam pandangan Imam Al-Ghazali rezeki itu ada 4. Ada namanya rizqul madmun, ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa yang dijamin oleh Allah? Kebutuhan pokok kita, makanan dan minuman, yang kemudian dengan itu kita bisa menyambung hidup. Maka rezeki ini yang menjadi kebutuhan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu apapun hewan binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali rezekinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. La taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala memperingati orang-orang yang membunuh anak mereka. Ini perbuatan orang-orang kafir jahiliyah
ya, mereka membunuh anak perempuan. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka anak perempuan ini menyusahkan saja. Mereka tak bisa bekerja, hanya jadi beban hidup saja. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan membunuh anak kalian karena takut menjadi miskin, karena kami yang memberi mereka rezeki, bahkan kamu orang tuanya, kata Allah, kami yang memberikan rezeki. Maka jangan pernah takut miskin, karena kita punya Allah yang maha kaya. Maka rezeki yang madmun yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan sampai kepada kita. Bahkan Rasulullah katakan, "Lau yafirrul mar'u min rizqihi kama yafirru min ajalihi, la lahiqahu rizquhu kama yalhaquhu ajaluhu." Kalaulah manusia itu lari dari rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah untuknya, sebagaimana dia lari bersembunyi dari ajal kematian, maka rezeki itu akan tetap mendapatinya, sebagaimana ajal kematian juga akan menemukan dimanapun dia bersembunyi berada. Maka soal rezeki ini tidak perlu khawatir lagi, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jangankan kita yang beribadah diberikan tanggung jawab untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 5 kali sehari semalam, yang lain bahkan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kata Imam Al-Ghazali, ar-rizqul maqsum. Nah, ini yang disebutkan di sini, bahwasanya untuk menjadi kaya itu bukan dengan berandai-andai, tetapi dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada yang berusahanya lebih, ya, bekerjanya lebih waktunya daripada orang yang satunya, tetapi kita lihat rezekinya lebih banyak yang satunya daripada yang berusaha lebih giat daripada yang satunya. Karena rezeki itu sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, rezeki Bapak segini. Ya, sekuat apapun berusaha, kalau tidak seperti yang sudah dijanjikan ataupun sudah dibagikan oleh Allah, maka tak akan kita dapatkan. Kita boleh buka kedai, sebelah buka warung jual barang sembako, kita buka sebelahnya persis sama, buka jam waktunya sama, tutupnya sama, boleh dicek kira-kira pemasukannya sama atau beda. Kita bisa meniru usaha orang lain, tapi tidak bisa meniru rezekinya, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Rizqul maqsum, rezeki yang sudah dibagikan oleh Allah, sudah ada jatah masing-masing, itu sudah menjadi tanggung jawabnya ataupun sudah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada ar-rizqul mamluk, rezeki atau harta yang sudah jadi hak milik kita. Maknanya kita sekarang di rekening punya 5 juta, punya 10 juta, itu sudah ada haknya kita, sudah miliknya kita. Tapi itu pun bagaimana kita berinteraksi dengan rezeki atau harta yang sudah jadi milik kita. Ada kemudian hak orang lain, kita diminta untuk berbagi dengan kelebihan yang kita miliki. Ya, kita bisa juga kita memiliki sepenuhnya. Ada rezeki yang 4 jenisnya, kata Imam Al-Ghazali, ar-rizqul mau'ud, rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Maka kalau kita setiap bulannya masih tahu dari mana arah rezeki kita, nanti sebulan ini penghasilannya segini, karena dari hasil sewa ruko segini, hasil sawit segini, kos-kosan segini, nah itu masih belum apa, karena kita tahu dari mana asalnya. Tapi kalau kita tidak tahu, tiba-tiba ada rezeki ada yang datang, nah itu maknanya levelnya kita sudah naik kelas. Dan ada orang-orang yang seperti ini, makamnya makam tajrid, dia tanpa bekerja, tanpa berusaha, dia sudah kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian rezeki itu datang dari mana arah saja, yang tanpa dia duga-duga. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita golongan orang kaya atau golongan orang yang sedang-sedang atau diuji dengan kemiskinan dan kekurangan harta benda. Allah Maha Adil, maka apa yang berlaku di posisi mana kita, maka kita yakin itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wasyababu bil khidabi,
Kita tidak akan mendapatkan masa muda itu hanya dengan merubah warna rambut kita yang sudah putih, kita cat dengan warna yang lain. Mengecat rambut yang sudah putih itu tidak boleh dicat dengan warna hitam. Warna selain hitam boleh. Orang-orang dulu pakai namanya henna, atau bahasa kita apa tuh? Ya henna. Jadi ada yang alami itu. Nah, itu dia dari daunnya itu ditumbuh, dihaluskan, kemudian diusapkan ke rambut. Dari yang putih itu berubah jadi agak kuning-kuning. Tapi kalau dicat menjadi warna hitam itu tidak boleh. Karena apa namanya? Uban itu pada hakikatnya adalah nasihatun. Uban itu pengingat bagi kita. Bapak, ini ubannya sudah mulai tumbuh, sudah banyak. Berarti bapak ini sudah tua. Maka tidak akan bisa kembali muda hanya dengan menyemir rambut, merubah warna rambut. Ya. Maknanya apa? Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang kemudian sudah berlalu, kita tidak akan pernah kembali ke masa itu. Maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita sekarang dan masa yang akan datang. Kalau masa lalu kita penuh dengan dosa, dengan maksiat, maka sekarang masih ada kesempatan untuk bertaubat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, untuk kemudian mengejar ketertinggalan kita di masa lalu. Maka al-ibratu laisa bitulil umur. Ya, pengalaman ataupun ibrah, pelajaran itu bukan dilihat daripada panjangnya umur seseorang, lakin bihusnil amal, tapi dilihat dari amalnya, bagaimana dia hidup, ya, bagaimana dia melewati hari-harinya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hidupnya hanya sebentar, bahkan di kalangan sahabat itu ada yang terlambat, mereka baru masuk Islam, ya, di umur-umur yang sudah tua, tapi kemudian hanya beberapa tahun saja dia beribadah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, melampaui ibadahnya orang-orang yang bertahun-tahun sudah memeluk ajaran agama Islam. Maka begitu juga dengan kita, ya, yang kemudian masih diberi kesempatan sisa hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki hidup kita ini, yang kita tidak bisa lagi kembali ke masa yang muda dulu. Maka sekarang bagaimana kemudian kita bahasanya, kalau sudah tua itu sudah masuk waktu asar. Kalau masuk waktu asar sudah dekat maghrib. Maghrib itu sudah gelap, maknanya sudah di alam barzah, di alam kubur kita. Maka selayaknya lah semakin tua kita, maka semakin ingat akan kehidupan akhirat. Jangan seperti peribahasa yang disebut tua-tua keladi, makin tua makin jadi dalam hal yang negatif. Tapi kalau makin jadi ibadahnya, nah, itu justru lebih bagus. Wasihhatu bil adwiyah, dan kesehatan itu tidak didapatkan dengan obat. Maknanya di sini Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada kita bahwasannya obat itu hanya sebagai perantara saja. Yang menyembuhkan itu tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian itu bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Selain kemudian berobat, maka kita jangan lupa untuk berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi, Ishfi anta Syafi. Kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, Ishfi anta Syafi. Allahumma adhibil ba'sa, Ishfi anta Syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Ini kadang kita sakit, langsung apa-apa ambil minum obat, lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita mengandalkan obat tersebut. Nah, ini ada kisah kalau tidak salah Nabi Sulaiman alaihi salam yang pernah kemudian sakit perut yang luar biasa, kemudian dibisiki, diberikan apa namanya cara berobat untuk kemudian minum di antara rumput atau herbal yang ada. Kemudian beliau minum dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesembuhan. Beberapa waktu kemudian kembali sakit
yang luar biasa diambil seperti yang dulu pernah dilakukan beliau, kemudian diminum tapi tidak kunjung sembuh karena ternyata beliau lupa dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maknanya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disitulah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan kita, apa-apa kita sakit, ambil air putih, kita baca doa, kita baca Al-Fatihah, baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah air ini kemudian Engkau berikan kesembuhan. Kita minum dan kemudian nanti baru kita minum obat dan lain sebagainya. Maka as-sihhatu bil adwiyah, kesehatan itu sebenarnya bukanlah didapat dengan obat, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Syafi, yang memberikan atau yang maha menyembuhkan. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Maknanya kekayaan itu bukan diraih daripada banyak sedikitnya kita berusaha, tetapi dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bukan dalam kehidupan kita ada orang yang sudah berusaha berbisnis bertahun-tahun tetapi bisnisnya begitu-begitu saja. Ada orang yang kemudian baru berbisnis seminggu atau beberapa bulan tapi penghasilannya luar biasa. Karena itulah pembagian rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maqalah ats-tsalitsah, kemudian untayan nasihat yang ketiga dari bab yang tiga-tiga ini, an Umarin radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Husnut tawaddudi, kata beliau, ay al-mahabbah, rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita, ilan nasi, kepada manusia yang lain. Kita saling mengasihi, saling mencintai kepada sesama manusia, tidak membenci, tidak dendam. Nisful aqli, maka kalau kita cinta sayang kepada manusia, kepada orang lain, maknanya itu adalah separuh dari akal. Apa makna separuh daripada akal? Di sini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengutip satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudaratun nasi sadaqatun, berkasih sayang kepada manusia itu bisa bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ay mulatafatun nas, berlemah lembut kepada manusia. Bil qawli, dengan ucapan, wal fi'li, dengan perkataan, yuthabu 'alaiha thawabus sadaqah. Maka orang yang ketika berbicara, menegur orang dengan kata-katanya, dengan tingkah lakunya, dia berbuat baik ataupun dia bermuamalah dengan orang dengan kelembutan, baik dengan kata, dengan perbuatan, orang yang seperti ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan pahala dari perbuatannya itu sama pahala orang yang bersedekah. Maknanya berlemah lembutnya kita dengan tutur kata, dengan perbuatan, itu terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara contoh daripada lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu la yadhummu ta'aman, Rasulullah tak pernah mencela makanan. Nah, ini adab kita terhadap makanan. Ada makanan depan kita, apa nih makanan ini aja, goreng telur, apa lain sebagainya. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau ada makanan dia suka, dia makan. Kalau tidak suka, beliau tinggalkan tanpa harus kemudian mencela makanan. Ini adab kita, bentuk kita menghormati makanan yang ada di depan kita. Kenapa? Makanan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk ya lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak pernah kemudian mencela makanan. Wala yanharu khadiman. Rasulullah tak pernah membentak siapa yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau.
Maka kita kalau ada orang yang kita pekerjakan di rumah kita ingin mencontoh lemah lembutnya Rasulullah SAW, jangan pernah membentak. Sama juga kita ketika punya usaha, kita memperkerjakan orang pegawai dan lain sebagainya, nah berusaha jangan sampai kemudian kita membentak, karena menegur orang dengan bentakan itu tidak kurang efeknya ketimbang kita berbicara, berdialog dari hati ke hati dengan kelemah lembutan. Itu akan lebih mengena. Maka dikatakan ma kharaja minal qalbi wasala ilal qalb. Apa yang keluar dari hati sampai ke hati. Wa ma kharaja minal lisan la yujawizul azan. Apa yang keluar hanya dari bibir saja, ya, itu tidak akan lewat hanya sampai kepada pendengaran telinga saja. Maknanya ya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Kalau masuk kanan keluar kiri masih mending, tembus dia. Masuk kanan keluar kanan lagi, mental ya, tidak sama sekali, tidak ada yang masuk. Maka tidak, Rasulullah tak pernah kemudian membentak pembantu, wala yadribu imra'atan, dan Rasulullah tak pernah sekalipun memukul wanita. Nah, ini diantara yang perlu kita contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu punya senjata, pulang ke rumah ngomong sama suaminya. Rasulullah diantara lemah lembut sifat Rasulullah. Kalau ingin mencontoh sunnah Rasul, jangan yang 2, 3, 4 itu yang ingin dicontoh saja. Bilang sama suami kita di rumah, ya, diantara cara lemah lembutnya Rasulullah tak pernah memukul seorang wanita. Dan Rasulullah katakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka al-mudaratu, dan di antara bentuk juga kelemah lembutan seseorang itu adalah tarkud dunya li ajli dini aqsul mudahanah, yakni meninggalkan dunia tapi dan mendahulukan urusan agama. Itu juga diantara makna mudaratun nas, ya, yakni apa yang berlaku dalam kehidupan dalam bermasyarakat kita mendahulukan urusan akhirat, urusan agama, bukan mendahulukan urusan dunia. Maknanya apa? Nah, ini il-ithar, mendahulukan orang yang dianjurkan ketika dalam perkara urusan dunia. Entah itu ngantri misalnya, entah itu di persimpangan jalan, ada orang yang melewat, kita tahan diri kita dahulukan orang itu, terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kebalikan. Pertama tidak mau maju, didahulukan orang, ketika di jalan paling dahulu, paling ingin lewat pertama. Nah, kalau dalam urusan duniawi kita dianjurkan mendahulukan orang lain, tapi dalam urusan agama kita yang terlebih dahulu mengambil, ya, peran dalam agama ataupun mengambil ketaatan tersebut. Maka ini yang pertama disebutkan, husnut tawaddud ilan nasi nisful akli, bahwasanya orang yang menggunakan akalnya dengan baik, orang yang dikatakan dia berakal, pasti kemudian dia akan berlemah lembut kepada manusia. Kemudian husnus su'ali nisful ilmi. Poin yang kedua disebutkan oleh Umar bin Khattab adalah bertanya dengan pertanyaan yang baik, ataupun beradab dalam bertanya kepada ulama, kepada guru-guru kita, kepada asatiz dan masyayikh kita, disebut nisful ilmi, separuh dari ilmu. Karena apa? Karena dengan bertanya kita dapat ilmu. Berarti dengan bertanya sudah dapat separuh. Begitu dijawab, dapatlah ilmunya. Li'annal ilma yuhsalu bihi, karena ilmu didapatkan dengan bertanya. Wa husnut tadabburi aw husnut tadbiri ay ijra'ul umuri ala ilmil awaqibi nisful ma'isyah. Kemudian mengatur, ya, ataupun bahasa kita manajemen, ya, memanage kehidupan kita dengan baik, ya. Apa yang kita lakukan, baik itu menata rumah, entah itu mengurus pekerjaan dan lain sebagainya, bahasanya dikerjakan dengan baik, dengan teratur. Sekarang misalnya kita nanti akan mengadakan kurban, ya, di hari 10.
Zulhijjah atau 10 Juli juga bertepatan sama 10 Zulhijjah dengan 10 Juli. Maka tentu bagaimana caranya agar panitia ataupun penyelenggaraan kurban ini berjalan dengan baik, maka diaturlah dengan sedemikian rupa. Maka ketika mengatur dengan sedemikian rupa itu nisful ma'isyah, maknanya kita sudah mendapatkan separuh daripada untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, bisa juga larinya nanti kepada pekerjaan. Nah, kita bisa mengatur dalam kehidupan kita kapan kita kemudian bekerja dan lain sebagainya, atau profesionalisme dalam apapun yang kita kerjakan, termasuk juga dalam mendapatkan mencari ma'isyah ataupun kasbun atau pendapatan. Wahiya maksabul insani alladhi ya'ishu bisababihi. Jadi maknanya kalau kita kemudian bekerja apapun itu, entah kita berjualan dan lain sebagainya, maka berjualan ataupun berusaha dengan cara yang baik. Dengan demikian insyaallah kita akan mendapatkan keuntungan dari apa yang kita usahakan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua nasihat yang kita baca dari sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, suruh kita berlemah lembut, karena itu maknanya orang itu menggunakan akalnya dengan baik, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang baik kepada guru, kepada ulama, kemudian itu separuh daripada ilmu, kemudian mengatur urusan kita dalam keseharian kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, maka itu maknanya kita sudah mendapatkan separuh daripada keuntungan yang ingin kita dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, sebelum kita tanya jawab, al-maqalah ar-rabi'ah, maqalah yang keempat dari sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda, khalifah yang ketiga. Jadi Abu Bakar yang pertama, Umar yang kedua, Utsman yang ketiga. Apa kata beliau? Man tarakad dunya, siapa yang meninggalkan dunia, bukan berarti maknanya tidak peduli dengan urusan dunia, tapi apa maknanya? Bi an aqalla syab'a, orang yang termasuk meninggalkan dunia, siapa ciri-cirinya disebutkan di sini. Makna orang yang meninggalkan dunia sebab masuk dalam penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di sini, orang yang tidak banyak mengenyangkan perutnya. Jadi kalau kita sering mengenyangkan perut, berarti kita masih ada cinta pada dunia. Ya. Aqalla syab'a wal akal, mengurangi mengenyangkan perut dan mengurangi makan. Nah, tapi kalau mengurangi makan diet tujuannya biar enggak gemuk, itu lain lagi. Nah, niatkan mengurangi makan itu adalah kemudian agar membuat kita mudah mengontrol syahwat dan nafsu kita. Karena apa? Karena li'anna ta'ama yuqawwi syahwatan. Karena kata Imam Busiri, makanan itu diantara yang bisa mendorong syahwat kita. Maka orang anak muda yang belum bisa menikah dinasihati apa? Banyak-banyak puasa. Karena dengan puasa itu sebagai obat, bisa dia menahan diri agar dia tak kesana bonceng sana, bonceng anak gadis orang dan lain sebagainya. Maka siapa yang meninggalkan dunia berarti maknanya diantaranya dia tidak banyak mengenyangkan perutnya, tidak banyak makan, wa abghadats tsana'i minan nas, dan dia tidak senang dipuji dan disanjung oleh orang lain. Sekarang banyak orang yang senang disanjung, dipuji dan lain sebagainya. Orang yang seperti itu berarti dia cinta dengan dunia. Ahabbahullahu ta'ala, maka orang yang seperti ini meninggalkan dunia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taraka adz-dzunuba ahabbahul malaikah, siapa yang meninggalkan dosa maka akan dicintai oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tak senang mencatat dosa kita. Maka kalau malaikat tidak bekerja, maknanya tidak mencatat dosa yang kita lakukan, maka malaikat akan senang. Kemudian man hasamat tama'a anil muslimin, siapa yang kemudian dia tidak ingin mendapatkan apa yang ada pada diri orang lain, maknanya tidak mengejar-ngejar apa yang jadi hak miliknya orang lain, ya, ahabbahul muslimun, maknanya ada orang berkawan
karena ada yang diinginkan. Ya, bahasa kita ada bahasa pepatahnya tuh, kalau kita kaya, maka semua orang mengaku sahabat. Begitu kita miskin, tak ada yang mau ngaku jadi kawan teman kita. Maka orang yang seperti ini, dia tidak ingin mengambil manfaat dari orang lain. Ya, mentang-mentang dia punya kedudukan, mentang-mentang dia punya jabatan, punya uang, lalu kita dekat-dekat dengan dia. Tapi orang yang tidak berbuat seperti itu pasti akan dicintai oleh orang. Karena kita kalau dekat-dekat ini dan lain sebagainya, pasti orang itu tak senang. Ya, kalau kita banyak menyusahkan, banyak kemudian menyampaikan hajat kepada orang tersebut. Nah, ini nasihat dari sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Maknanya kalau kita meninggalkan dunia maka dicintai oleh Allah. Kalau kita kemudian meninggalkan dosa dicintai oleh malaikat. Kalau kemudian tidak banyak menyusahkan orang, tidak banyak ingin mengambil manfaat dari orang lain, maka kemudian orang-orang itu akan mencintai dan senang kepada kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 nasihat yang kita baca pada malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan, ada bertanya Bapak Ibu? Silahkan Pak. Ya. Jadi karyawan kalau di dia katakan minta gaji 200, udah gua gaji 250. Maksudnya karyawan itu mintanya 200, tapi kita sebagai yang mempekerjakan dia, kita bilang 150 aja gitu, menawar. Maksud kita ingin menggaji dia lebih rendah dari yang diinginkan. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu kan namanya kesepakatan. Kalau dia sepakat dan mau sama-sama ridho, udah selesai aja. Tapi kalau seandainya kita rasa-rasanya dengan menggaji 200 itu keuntungan kita masih ada dan masih lumayan, maka tentu menggaji dengan yang lebih tinggi itu lebih bagus. Bahkan Rasulullah menyampaikan, kasihlah upah orang yang bekerja itu sebelum keringat. Maknanya ya saking kemudian bagaimana agar kita itu menghargai orang yang bekerja atau orang yang kemudian sudah meringankan pekerjaan kita. Boleh-boleh saja, nggak jadi masalah, tidak ada larangan. Nah, tapi itu kembali pada diri kita masing-masing. Nah, insya Allah kalau kita menggaji lebih dari sesuai dengan yang diinginkannya atau kemudian bahkan lebih tinggi daripada itu, nah, itu bisa dapat efeknya kepada kita juga biasanya. Dia bekerjanya lebih rajin, ya, dia bekerjanya kemudian sepenuh hati, dan kita pun insya Allah dapat barakah. Karena apa? Karena di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, idkhalus surur fi qulubil mu'min, membuat orang beriman itu senang. Nah, biasa tukang parkir dikasih 1.000, 2.000, nah, kita kasih 5.000, senang dia. Nah, insya Allah ya, itu adalah amal yang baik. Kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak di dunia, di akhirat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bisa lakukan membuat orang lain senang, membuat orang bahagia, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian orang-orang miskin datang mengadu kepada Rasulullah berikan kabar gembira. Kata orang-orang miskin, Rasulullah, orang-orang kaya mereka banyak dapat pahala dari harta mereka, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Kami orang miskin ini mau bisa apa ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, alaysa fi kulli tasbihatin sadaqah? Bukankah setiap tasbih subhanallah itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka perbanyak tasbih, tahmid, takbir. Begitu juga membantu orang lain menaikkan barang di atas kendaraannya, itu juga tergolong sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan dalam keadaan miskin, bangkitkan nanti dalam keadaan
miskin dan kumpulkan nanti bersama orang-orang miskin. Maknanya apa di antara hikmahnya? Ya maknanya Rasulullah ingin kita ini jangan mencela orang lain hanya karena kemiskinannya. Justru bahkan orang-orang miskin ini nanti pertama di antara yang akan masuk surga. Kenapa? Karena sedikit hisab hartanya di kehidupan akhirat. Nah, itu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Ya. Ya. Baik. Jadi penentuan 1 Zulhijjah itu adalah kemudian tergantung daerah masing-masing. Tidak bisa kemudian ketika Arab Saudi menentukan 1 Zulhijjah hari Kamis langsung kita juga ikut, tidak. Karena masing-masing punya waktunya sendiri. Ya. Jadi negara kita menentukan tanggal 1 Zulhijjah itu hari Jumat, maka hari Sabtu itu tanggal 9 Zulhijjah. Maka puasa Arafahnya kita tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8-nya hari Tarwiyah. Berbeda dengan Arab Saudi, tak jadi masalah. Karena acuannya puasa Arafah itu bukan jamaah haji wukuf di Arafah. Bagaimana orang-orang dulu yang tidak secanggih teknologi seperti sekarang? Apakah mereka menjadikan wukufnya jamaah haji itu sebagai acuan mereka berpuasa di daerah tempat masing-masing? Tidak. Sekarang ini karena kecanggihan teknologi kita bisa tahu, kita bisa lihat. Tapi dengan yang berbeda dan juga perbedaan waktu yang cukup jauh dengan Saudi Arabia bagaimana? Dan lagi dalam sejarahnya, puasa Arafah itu lebih dulu dilakukan sebelum wukuf jamaah haji di Arafah. Puasa Arafah sudah ada di tanggal 2 Hijriah. Sementara wukuf di Arafah dilakukan Rasulullah SAW itu baru ada di tahun ke-6 Hijriah. Berarti lebih dulu 4 tahun. Maka yang menjadi acuan adalah tanggal masing-masing. Nah, kita bagaimana di daerah kita, di negeri kita ada yang tanggal 9, ada tanggal 10. Nah, ajuran para masyayikh kita, para guru-guru kita, kalau ada perselisihan maka ikuti yang mayoritas. Berarti ikutilah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena penetapan itu bukan melihat dari golongan dan lain sebagainya, tapi mana yang umum, mana yang lebih banyak, itu yang kemudian kita ikuti. Tapi kalau ada yang mau tanggal 9 ya tak jadi masalah juga. Yang penting kita tidak tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau masjid kita insya Allah tanggal 10 ya. Nah, sudah. Ya, silakan Bu. Ya. Terlambat, lebih belakangan 4 jam. Ya. Oke, maka siapa yang lebih dulu masuk maghribnya, kita atau Arab Saudi? Kita. Nah, bisa jadi seperti itu dari dalam sisi ilmu geografis, ada juga penambahannya seperti itu. Kita misalnya sudah masuk maghrib, kita lihat bulan, ternyata belum muncul waktu itu di daerah kita. Belakangan Arab Saudi baru melihat karena belakangan dari kita. Ternyata dia melihat sudah muncul. Bisa jadi dari sisi geografis ilmu perbintangan lah ya, dari bisa seperti itu. Yang jelas yang sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita bahwasannya bukan Arab Saudi yang jadi acuan kita. Walaupun kita mengutus dan kita berangkat haji ke sana, ya jamaah haji kita yang ikut ke sana mereka mengikuti keputusan setempat sana. Walaupun negara kita di Indonesia menetapkan berbeda dengan Arab Saudi. Jadi di mana tempat kita, ya kita mengikuti keputusan daerah tersebut. Itu yang disebutkan oleh para ulama, para masyayikh kita. Karena memang acuan penanggalan ataupun penanggalan itu ya masing-masing daerah, masing-masing tempat. Waktu kita sholat beda juga dengan sana. Waktu kemudian nanti masuk penentuan Syawal, Ramadan, kemudian tanggal penanggalan yang lain, yaitu memang dilihat daripada
tempatnya masing-masing. Dan itu kata baginda Rasulullah, dan itu terjadi juga ya di masa kekhilafaan Umayyah. Di Palestina, di Damaskus atau di Syam itu berbeda penentuan tanggal 1 Syawal atau Ramadannya dengan penduduk Madinah pada saat itu. Disampaikan kami di sana tanggal segini. Ya, kata penduduk Madinah, bahkan Abdullah ibnu Abbas, kalau bukan Abdullah ibnu Amr bin al-As, ya beliau mengatakan seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kapan kalian berpuasa, kapan melihat bulan, dan kalian kemudian berbuka juga kapan melihat bulan. Maknanya kebanyakan kalian. Maka jangan berselisih, seharusnya tidak berbeda ketika dalam satu wilayah. Tapi kalau berbeda wilayah, maka itu kemungkinan besar terjadi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa war ridha wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.